tes. Welcome back to channel Todopedia, dan di video kali ini kita bakalan bahas satu topik yang cukup menarik, di mana kali ini kita bakalan bahas 20 saham terbaik untuk teman-teman bisa pensiun atau financial freedom dari saham. Ya, jadi di sini gue akan share ada 20 saham yang terbaik yang udah gue pilihin untuk teman-teman yang mau pensiun atau mau financial freedom. Yang mana 20 saham ini bisa teman-teman investasiin baik itu sebelum kalian mencapai financial freedom ataupun sesudah mencapai financial freedom. Ya, jadi dua-duanya di dua fase itu ya, teman-teman bisa mulai investasi di 20 saham ini. Ya, 20 saham ini tentunya udah gua pilihin ya, yang sebisa mungkin ini terbaik buat kalian untuk bisa pensiun atau financial freedom atau sekedar dapat passive income dari saham. Ya. Nah, jadi buat teman-teman yang pengen pensiun dari saham, ya, tonton video ini sampai habis karena video ini akan kasih kalian 20 saham terbaik buat kalian. Nah, sebelum kita mulai seperti biasa, jangan lupa subscribe channel Todopedia, jangan lupa juga tekan lonceng notifikasi supaya teman-teman terus up to date sama channel ini. Dan juga jangan lupa untuk cek produk digital dan jasa digital yang bisa ngebantuin investasi kalian. Ya, itu kalian bisa dapatkan di link.id/Todopedia, atau kalian juga bisa cek di channel page Todopedia di bagian tab store. Dan teman-teman juga bisa join membership Todopedia, di mana di sini kalian akan dapat extra benefit dengan harga yang lebih terjangkau, di mana kalian akan dapat stock pick Todopedia untuk investasi saham. Selain itu kalian juga akan dapat beberapa benefit lain ya, termasuk diantaranya adalah kalian akan dapat template from AI untuk ngebantuin kalian untuk bisa analisa suatu saham dengan lebih mudah dan lebih cepat pakai AI. Ya, jadi template promnya udah disediain gitu ya. Nah, cara untuk dapat benefit ini, cara untuk join membershipnya ya, teman-teman masuk ke link yang ada di bawah ya, bit.ly/join membership Todopedia ya. Atau kalian juga bisa ya ke bawah, bagian bawah dari video ini ya, di sampingnya tulisan channel Todopedia itu ada tulisan join atau gabung, ada tombolnya. Nah, kalian bisa klik tombol itu untuk bisa join membership Todopedia. Oke, kita langsung aja bahas ya 20 saham terbaik untuk bisa pensiun atau financial freedom dari saham. Nah, saham-saham yang gue pilihin di sini, 20 saham ini udah saham-saham yang memang terbaik untuk kalian untuk bisa pensiun atau financial freedom. Dimana 20 saham ini gue pilih berdasarkan kinerja bisnisnya ya. Jadi kinerja bisnisnya menurut gue udah bagus, udah cukup kuat juga bisnisnya, yang mana itu tentunya bagus untuk kalian hold untuk jangka panjang ya, dan kalian bisa dapat pendapatan dari dividennya, dan dividennya itu bisa membiayai kalian hidup ya. Jadi gue pilihin ada 20 saham untuk kalian bisa pensiun atau financial freedom, dan total ini gue pilihin 20 saham. Kenapa 20? Supaya portofolio kita, portofolio pensiun kita itu terdiversifikasi. Ya, penting banget untuk kita diversifikasi saham ya, karena kan tujuannya untuk pensiun, untuk financial freedom. Artinya kita mau supaya dividen yang kita dapat dari saham-saham yang ada di porto kita ya, dividennya itu fluktuasinya nggak terlalu yang ekstrim banget. Ya, mungkin tetap bisa naik turun dividennya gitu ya, tapi nggak yang ekstrim banget ya. Jadi kita diversifikasi portonya supaya meminimalisir fluktuasi dividen gitu ya. Ya, jadi di sini kita ngebangun portofolio yang terdiversifikasi, dan di sini juga kita ngebangun semacam kerajaan bisnis ya, di mana saham-saham yang ada di 20 saham ini itu berasal dari berbagai macam sektor ya. Jadi kita ngebangun semacam kerajaan bisnis. Nah, kerajaan bisnisnya ini dari sektor mana aja ya, kita bakalan bahas satu persatu, mulai dari sektor manufaktur. Ya, manufaktur ini, di sektor ini tuh banyak saham-saham yang bisa kasih dividen itu dengan yield yang gede. Di antaranya ada SPTO, Pancabudi atau PBID, Mark, Elpin, dan juga SMSM. Ya, jadi 5 saham ini udah gue pilihin. Ini adalah saham di sektor manufaktur, yang mana ini bisa kalian masukin ke dalam portofolio pensiun kalian ya. Terutama untuk SPTO sama Pancabudi, ini menurut gue bisnisnya ya, bisnis manufaktur dari SPTO sama Pancabudi ini, produknya ini ya, ini bisa dibilang hampir selalu dipakai sama masyarakat untuk SPTO sama Pancabudi. Ya, SPTO itu produk sanitasi kayak wastafel, kloset gitu ya. Terus untuk Pancabudi itu dia produk plastik. Ya, jadi sanitasi sama plastik ini tentunya hampir selalu dipakai sama masyarakat.
Ya, jadi untuk bisnisnya itu ya tetap bisa naik turun tentunya, tapi dalam jangka panjang gue ngelihat akan cenderung sedikit lebih stabil. Dan mereka ini bagi dividen di kisaran 9-10%. Nah, selain dari SPTO sama Pancabudi, ada juga saham-saham lain yaitu Mark, Elpin, dan juga SMSM. Ya, yang mana Mark, Elpin, sama SMSM ini dia juga bisa kasih dividen yang gede ya di 7-9%. Dan gue ngelihat kalau kinerja keuangannya ini bagus. Ya, balance sheet-nya itu utangnya minim, kas-nya gede. Ya, dan juga dia rutin hasilin cash flow. Ya, dengan kas-nya gede dan cash flow-nya bisa positif gitu ya. Tentunya itu memberikan keleluasaan untuk perusahaan-perusahaan ini untuk bisa bagi dividen yang gede. Gitu ya. Jadi, untuk sektor manufaktur ada 5 saham pilihan yaitu SPTO, Pancabudi atau PBID, Mark, Elpin, dan juga SMSM. Yang mana secara bisnis, secara kinerja bisnis, kinerja keuangan, 5 saham ini, ya ini punya kinerja yang bagus, lumayan stabil juga bisnisnya. Dari segi balance sheet, mereka juga utangnya sedikit, kasnya gede, current asetnya gede, dan kelima saham perusahaan ini, ya mereka itu rutin hasilin operating cash flow dan free cash flow yang positif, yang mana tentunya itu mendukung mereka untuk kedepannya bisa terus-menerus bagi dividen yang gede. Nah, selain dari sektor manufaktur, ada juga sektor infrastruktur dan juga logistik. Yang mana untuk sektor infrastruktur dan logistik, ya di sini ada 4 saham pilihan yaitu IPCM, IPCC, ya Duo Pelindo, terus juga ada TPMA, dan satu lagi ada infrastruktur utilitas yaitu Cikarang Listrindo atau POWR. Ya, nah jadi sektor infrastruktur dan logistik ini juga bisa kasih potensi dividen yang cukup menarik nih teman-teman ya, terutama untuk Duo Pelindo sama TPMA, yang mana 3 perusahaan ini ya ini bergerak di bidang pelabuhan ya. TPMA sama IPCM itu di perkapalannya, IPCC itu di terminal kendaraannya. Ya, 3 emiten ini bisa kasih dividen di kisaran 8-11%. Ya, jadi menarik banget nih untuk teman-teman juga masukin 3 saham ini plus juga POWR ya ke dalam saham pilihan kalian untuk financial freedom. Nah, untuk POWR, dia ini perusahaan listrik teman-teman ya, dan untuk perusahaan listrik ini tentunya prospek kedepannya yang namanya listrik pasti hampir selalu dipakai sama masyarakat. Ya, ditambah juga untuk POWR ini prospek kedepannya seiring dengan industri data center ini semakin berkembang dan data center itu butuh listrik, tentunya itu bisa jadi potensi tambahan permintaan listrik untuk POWR yang mana berpotensi untuk menumbuhkan bisnisnya POWR di masa depan. Gitu ya. Nah, jadi ini 4 saham sektor infrastruktur, logistik, dan juga utilitas. Gitu ya. Bicara soal pertumbuhan, sebenarnya untuk saham-saham sektor infrastruktur ini ya prospek pertumbuhannya tentunya ada gitu ya. Cuman memang ya akan naik turun teman-teman ya. Karena kan tergantung dari kondisi ekonomi juga, terutama untuk TPMA, yang mana TPMA ini dia ini banyak bisnis untuk ngangkut komoditas. Ya, dia ini bisnisnya tuh banyak ngangkut komoditas, ya, tongkang teman-teman ya. Dia ngangkut batu bara, nikel gitu ya, dan itu tentunya juga bergantung dari permintaan dari komoditas. Ya, jadi TPMA ini tentu dia bisnisnya ke depannya akan bisa naik turun, kalaupun dia bertumbuh ya. Bertumbuhnya tuh mungkin bisa naik turun tergantung dari permintaan komoditas. Gitu ya. Jadi sektor infrastruktur ini tentunya bisa teman-teman masukin ke dalam saham pilihan untuk teman-teman bisa pensiun. Nah, selain dari sektor infrastruktur dan logistik, ya, sektor berikutnya itu adalah sektor perbankan. Nah, ini udah pasti masuk ya teman-teman ya. Dimana sektor perbankan ini kalau di Indonesia ini memberikan kombinasi yang cukup menarik. Ya, kombinasi antara potensi dividennya gede, ya kita bisa lihat di sini ya, terutama untuk BBRI, BMRI, BBNI ya, 3 himbara ya, 3 bank blue chip ini bisa kasih potensi dividen yang menarik ya di 8-9%. Ya, terus juga Bank BJB, BJBR itu bisa kasih sekitaran 7-8%, NISP di 7,7% dan BJTM itu di 11%. Ya, jadi sektor perbankan ini menawarkan kombinasi antara dividen yang gede plus ya sebagai backbone dari ekonomi Indonesia ya. Sektor bank itu kan backbone dari ekonomi Indonesia. Artinya seiring dengan ekonomi Indonesia bertumbuh, ya tentunya dalam jangka panjang perbankan ini juga punya potensi pertumbuhan. Jadi dia memberikan 2 kombinasi antara dividen yang gede, potensi dividennya gede, dan juga potensi pertumbuhan yang didorong dari pertumbuhan ekonomi Indonesia.
gitu ya. Jadi potensi dividennya menarik, ditambah juga masih punya potensi pertumbuhan. Selain dari potensi pertumbuhan mereka masih ada dari pertumbuhan ekonomi di Indonesia, ya perbankan-perbankan ini juga mereka masih ngembangin aplikasi digital banking, yang mana digital banking tentunya ini juga bisa kasih potensi pertumbuhan untuk emiten perbankan, gitu ya. Jadi dia ini menawarkan antara potensi dividen yang gede dan juga potensi pertumbuhan yang cukup oke seiring dengan ekonomi Indonesia yang masih bertumbuh dan juga potensi digitalisasi perbankan. Ya, dan tentunya pilihan utama ya teman-teman ya. Mungkin bisa dibilang dari semua sektor ya. Mungkin menurut gua sektor perbankan ini yang akan jadi pilihan utama, dan kalau kita nanti ngebuat portofolio yang terdiversifikasi, menurut gua ya sektor bank ini memang bagusnya dia yang alokasinya itu paling gede. Gitu ya, alokasinya paling gede terutama untuk 3 perbankan blue chip besar ya, BBRI, BMRI, BBNI. Ya menurut gua memang bagusnya ya, terserah kalian, tapi bagusnya ya sektor perbankan ini yang alokasinya itu paling gede di portofolio kita. Gitu ya. Nah, next selain sektor perbankan ada sektor otomotif. Nah, otomotif cuma satu saham, yaitu saham MPMX ya. MPMX ini dia saham perusahaan yang mana perusahaannya ini dia bukan cuman jadi distributor sepeda motor, ya, tapi MPMX ini juga bisnisnya itu cukup terdiversifikasi. Ada asuransinya, ada financingnya, ada sewa kendaraan juga gitu ya. Jadi bisnisnya cukup terdiversifikasi, makanya gue masukin ini ke dalam salah satu saham juga yang cukup potensial untuk masuk ke dalam saham untuk pensiun gitu ya. Dan MPMX ini dia menawarkan potensi dividen yang gede banget ya, 12,5%. Ya, ini gede banget. Cuman MPMX ini kekurangannya adalah dia ini rutin bagi dividen dengan payout rasio itu di sekitaran 90-100%. Artinya apa? MPMX ini memang dividennya gede, potensi dividennya menarik, ya, tapi potensi pertumbuhannya menurut gua nggak gitu gede. Bahkan mungkin bisa dibilang ya kedepannya mungkin kita ekspektasiin aja dia akan stagnan aja bisnisnya, gitu ya. Jadi untuk sektor otomotif ada MPMX yang mana dia bisa kasih dividen di sekitaran ya 11 lah ya, 11-12%. Ya, itu dividen yield yang gede, tapi potensi pertumbuhan menurut gua mungkin akan agak-agak slow aja pertumbuhannya, atau bisa aja pertumbuhannya stagnan. Jadi memang MPMX ini cocok untuk teman-teman yang mau fokus hanya untuk dividen investing. Gitu ya. Nah, selain dari sektor otomotif ada juga sektor tambang dan energi. Nah, ini tentunya jadi salah satu primadona ya selama ini untuk kita investasi dengan strategi dividen investing, di mana saham batubara itu terkenal banget bagi dividen yang gede. Nah, cuman untuk tahun ini ya sepertinya untuk beberapa emiten-emiten batubara ini ada sedikit penurunan. Ya, PTBA ini dividen yieldnya menurun, ya, AADI juga agak menurun. Jadi kalau selama ini kita taunya PTBA sama AADI ini potensi dividennya itu di atas 10%, ya, untuk prediksi gue ke depannya ini akan menurun jadi di bawah 10%. Kenapa kayak gitu? Karena dividen yield yang ada di sini, teman-teman baca note di bawah, ya, dividen yield yang gue cantumkan di sini itu adalah dihitung dari EPS yang terbaru, ya, EPS TTM itu EPS yang terbaru, jadi trailing 12 month, ya, 12 bulan terakhir, gitu ya, dikali dengan dividen payout ratio yang terakhir. Dan kita tahu sendiri kalau PTBA terutama itu EPS-nya, laba bersihnya ngalami koreksi yang dalam banget. Ya, sampai sekitaran kalau nggak salah 50% lebih ya. Nah, itu PTBA turun labanya, AADI juga gitu ya. Jadi ya dengan labanya turun, maka EPS yang kita proyeksiin ke depannya juga menurun. Nah, untuk ITMG ini juga menurun ya. Biasanya di sekitaran 15%, ini cuma 13%. Tapi ITMG masih gede angkanya, masih di atas 10%. Dan selain dari batubara juga ada Pegas ya, perusahaan gas, yang mana dividen yieldnya juga cukup bagus, mendekati 10%, di sekitaran 9-10%. Ya, jadi tentunya sektor tambang dan energi ini ya dividen yieldnya gede, tapi ada penurunan. Nah, tapi juga tentunya ke depannya kalau misalnya harga batubara naik lagi, gitu ya, kan PTBA, ITMG sama AAD ini kan labanya turun, kan efek dari penurunan harga batubara. Ya, tapi kalau batubaranya ke depannya naik lagi, harganya ya tentunya dividen yieldnya juga bisa ikutan naik lagi. Gitu ya. Jadi sektor tambang dan energi menurut gua bisa juga jadi
masih bisa juga jadi salah satu sumber dividen yang gede. Ya, tapi tentunya untuk sekarang perlu agak lebih waspada. Gitu ya. Overall dengan labanya yang turun aja, dividen yield dari emiten tambang sama energi terutama batu bara, ini aja masih gede teman-teman ya. Masih sekitaran 8-13%. Itu dengan laba bersih yang udah turun. Ya, apalagi kalau nanti ke depannya batu bara naik lagi, laba bersihnya naik lagi, ya dividennya bisa ikutan gede lagi. Gitu ya. Jadi 4 saham ini, ITMG, PTBA, ADI, Pegas, ini jadi saham-saham pilihan yang menurut gue cukup oke untuk teman-teman masukin ke dalam portofolio Financial Freedom. Tapi menurut gue nih ya, ini menurut gue, untuk alokasi dari sektor tambang dan energi ini menurut gue ada baiknya ini yang paling kecil alokasinya. Ya karena kan ya memang tergantung dari komoditas kan kinerjanya. Kalau komoditasnya turun ya kinerjanya turun. Ya jadi artinya ada fluktuasi nih. Ya, dan kita kan mau meminimalisir fluktuasi kan, karena kan kita kan mau pensiun. Jadi ya kita sebisa mungkin mau supaya dividennya itu ya kita dapat dividen itu sestabil mungkin. Nah, jadi menurut gua ada baiknya untuk sektor tambang sama energi ini yang alokasinya paling kecil dari semua sektor. Dan sektor yang terakhir itu adalah sektor teknologi. Nah, sektor teknologi ini biasanya terkenal dengan growth ya teman-teman ya, pertumbuhan. Nah, tapi ada satu saham, yaitu saham MSTI, Master System, yang mana dia ini memberikan kita kombinasi antara potensi pertumbuhan yang oke dan juga dividen yield yang gede. Gitu ya, dimana MSTI dividen yieldnya mencapai 8% teman-teman ya. Nah, sektor teknologi ini tentunya jadi pilihan juga. Kenapa? Karena sektor teknologi ini ya seiring dengan berkembangnya industri teknologi, terutama data center, terutama AI, cloud gitu ya, cyber security, seiring dengan berkembangnya teknologi, tentu bisnis dari Master System, yang mana Master System itu menyediakan jasa-jasa kayak cloud, AI, ya, data center, cyber security juga gitu ya. Seiring dengan berkembangnya teknologi, tentunya Master System juga punya potensi pertumbuhan. Gitu ya. Jadi, sektor teknologi ini terutama untuk saham MSTI ya, ini dia menawarkan potensi dividen yield yang cukup menarik. Ya, Master System ini juga gue ngelihat dia ini dari segi kinerja bisnis dia juga cukup bagus, balance sheet-nya juga sehat, cash flow-nya juga positif gitu ya. Jadi itu juga mendukung MSTI ke depannya, bukan cuma dia bagi dividen tapi mendukung dia juga untuk terus ngembangin bisnisnya, terus ngembangin teknologinya. Ya, jadi sektor teknologi satu saham aja MSTI, tapi MSTI ini menurut gue punya potensi yang bagus banget ya untuk kita masukin ke dalam portofolio kita, di mana MSTI menawarkan kombinasi antara potensi pertumbuhan seiring dengan perkembangan teknologi ditambah potensi dividen yang gede. Oke, jadi ini dia 20 saham terbaik untuk teman-teman bisa pensiun, bisa financial freedom dari saham. Ya, jadi kalian bisa susun portofolio kalian dengan saham-saham ini, 20 saham ini. Ya, dari 20 saham ini kalian bisa ngebangun portofolio saham yang terdiversifikasi. Ya, kalian ngebangun kerajaan bisnis yang terdiri dari 20 saham yang berasal dari berbagai macam sektor. Manufaktur, perbankan, tambang energi, teknologi, infrastruktur logistik, dan juga otomotif. Ya, jadi kalian ngebangun kerajaan bisnis teman-teman ya. Nah, kerajaan bisnis ini tentunya yang nanti akan ngebayarin kalian untuk bisa pensiun. Gitu ya. Nah, kalau misalnya kita hitung ya rata-rata dividen yield dari semua 20 saham ini, dengan asumsi bahwa kita investasi dengan nominal yang sama untuk semua saham, ya itu kita dapat rata-rata dividen yieldnya itu di 9,6%. Ya, jadi ini adalah kerajaan bisnis ya, kerajaan dividen yang mana kerajaan bisnis ini bisa kasih kalian dividen yield 9,6%. Dan itu tentunya udah gede ya teman-teman ya. Ya katakanlah kalau misalnya dividen yieldnya turun ya, katakanlah ya ke 8%, itu kan juga masih gede. Gitu ya, dan tentunya dengan portofolio yang terdiversifikasi ya tentunya itu kita meminimalisir adanya fluktuasi penurunan dari dividen. Kita mau sebisa mungkin supaya dividennya itu ya stabil gitu ya, dividen setiap tahunnya itu stabil teman-teman ya. Ya kalau misalnya turun ya dengan kita diversifikasi bisnisnya ya, diversifikasi portofolio kita ya, harapannya dividennya kalaupun turun ada penurunan gitu ya, tapi penurunannya nggak terlalu signifikan banget karena ya udah terdiversifikasi portofolionya gitu ya. Ya jadi kalau misalnya teman-teman dapat dividen yield 9,6% ya katakanlah turun gitu ya, turunnya juga masih cukup oke, katakanlah ya di 8 atau 8,5% itu masih cukup oke
Ya. Dan kalau kita pakai ya dividen yield, kita pakai angka 9,6% dividen yield untuk kita ngitung ya, berapa sih modal yang kita butuhkan untuk investasi di portofolio saham tadi, di kerajaan bisnis tadi. Ya, butuh modal berapa? Katakanlah kita mau income tahunan kita itu ya 60 juta per tahun atau 5 juta per bulan, kita pengen 5 juta per bulan. Artinya dengan income tahunan 60 juta per tahun, kita butuh modal 60 juta dibagi 9,6%. Ya, kita butuh modal 625 juta. Ya, jadi butuh 625 juta untuk kita investasi di portofolio tadi, ya. Dan dari situ kita dapat dividen yieldnya di kisaran 9,6%. Ya, harapannya kalaupun ada penurunan turun yang nggak terlalu jauh, gitu ya. Dari situ kita bisa dapat passive income 60 juta per tahun atau 5 juta per bulan. Ya, jadi dari kerajaan bisnis itulah, ya, kita dibayarin, ya, kita digaji untuk kita pensiun dari saham. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kurang lebih intinya kayak gitu teman-teman. Kalau kita mau pensiun, memang bagusnya kita ngebangun portofolio yang memang terdiversifikasi. Kita ngebangun kerajaan bisnis. Karena kalau misalnya portofolionya terlalu sedikit, kalau misalnya ada fluktuasi kinerja, ya dividen yang kita terima ya bisa naik turunnya itu bisa lebih fluktuatif. Dan tentunya itu yang ngebuat kita kadang-kadang mungkin bisa cukup untuk membiayai kehidupan kita, kadang-kadang mungkin juga enggak, kadang-kadang bisa juga berlebihan gitu ya. Jadi sebisa mungkin kita bikin supaya dividen yang kita terima itu bisa lebih stabil. Kalaupun ada naik turunnya itu enggak terlalu yang signifikan banget ya, supaya begitu kita bikin portofolio kita itu terdiversifikasi, terdiri dari berbagai macam sektor. Dan ini sektornya memang udah gue pilihin yang sebisa mungkin bisa kasih dividen yang gede dan juga untuk stabilitasnya itu ya cenderung lebih stabil lah. Dan perusahaan-perusahaannya juga tentunya yang gue pilihin di sini adalah perusahaan-perusahaan yang memang udah stabil, kinerja bisnisnya kuat, kinerja bisnisnya bagus, ya. Dan tentunya dia bisnisnya tuh bisa sustain untuk kedepannya. Dengan kondisi keuangan yang sekarang, ya bisnisnya itu bisa sustain. Nah, saham-saham perusahaan yang bisnisnya bisa sustain dan kinerjanya bagus itulah yang gue jadiin pilihan untuk 20 saham ini. Ya, jadi tenang aja teman-teman, ini saham-sahamnya udah gue pilihin sebisa mungkin yang terbaik buat kalian. Dan dari sini kalian udah tahu lah ya kurang lebih gimana caranya ngebangun portofolio untuk pensiun. Oke teman-teman, kalau gitu sekian dulu untuk 20 saham terbaik untuk pensiun. Ya, kalau misalnya kalian suka sama video ini, jangan lupa klik like, bagiin video ini ke teman-teman kalian, dan jangan lupa untuk kasih super thanks supaya kedepannya gue makin semangat untuk bikin konten-konten yang bisa ngebantuin kalian. Disclaimer ya, ini bukan ajakan untuk jual beli saham-saham ini. Jadi keputusan investasi sepenuhnya itu ada di tangan kalian masing-masing dan tetap do your own research. Oke? Kalau gitu gue pamit dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya.